Baik, untuk materi yang selanjutnya kita bahas mengenai indeks harga tertimbang pasca. Nah, jadi yang membedakan indeks ini dengan indeks last price adalah kalau indeks pasca ini dia menggunakan bobot kuantitas tahun berjalan. Nah, jadi rumus dari indeks harga tertimbang pasca ini adalah jumlah dari harga barang pada tahun berjalan atau tahun yang akan kita hitung indeksnya, kemudian dikalikan dengan kuantitas pada tahun tersebut, kemudian kita bagi dengan jumlah harga pada tahun dasar, kemudian dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan. Nah, kemudian kita langsung ke contoh perhitungannya. Di sini ada barang ya, ada 5 barang, kemudian ada harga dan kuantitas, ada harga dasar dan ada harga tahun berjalan, kemudian ini kuantitas tahun dasar dan ini adalah kuantitas tahun berjalan. Kemudian kita hitung dulu untuk bagian yang atasnya ini adalah PT dikalikan dengan QT. Kita hitung dengan cara sama dengan PT kita kalikan dengan QT ini, kemudian enter, muncul hasilnya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sehingga kemudian kita dapat jumlahkan sum ini, kita blok semua, enter. Nah, kemudian kita lanjut ke rumus yang di bawah ini ya, jumlah dari P0 dikalikan dengan QT, kita hitung dulu sama dengan P0 dikalikan dengan QT, kita enter, kemudian kita langsung tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan sum, kita blok semua, enter. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita hitung indeks harga tertimbang pasca dengan cara sama dengan buka kurung ya, ini 242.500 kita bagi dengan 240.000 ini, kemudian kita kalikan dengan 100 sehingga muncul hasilnya adalah 101,04%. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai indeks produksi tertimbang pasca. Kalau yang tadi harga, sekarang produksinya. Jadi rumusnya adalah jumlah dari PT dikalikan dengan QT. Jadi jumlah harga tahun berjalan dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan atau tahun yang akan kita hitung indeksnya, kemudian dari seluruh barang kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah PT dikalikan dengan Q0, harga barang pada tahun berjalan atau tahun yang akan kita hitung indeksnya dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar, kemudian dijumlahkan dari seluruh barang, kemudian kita kalikan dengan 100. Nah, untuk contoh perhitungannya di sini ada 5 barang ya, A, B, C, D, E, kemudian ada harga dasar, harga tahun berjalan, kuantitas tahun dasar, dan kuantitas pada tahun berjalan. Kemudian untuk cara menghitungnya kita mulai dari yang atas dulu, PT dikalikan dengan QT. Jadi rumusnya adalah kalau di Excel itu sama dengan PT dikalikan dengan tanda bintang dikali QT. Kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, kemudian di blok semuanya, enter. Nah, kemudian kita lanjut yang di bawah ini, PT dikalikan Q0, rumusnya adalah sama dengan PT dikali itu bintang Q0, enter. Kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, kita blok semuanya, enter. Nah, udah itu kita cari indeks produksi tertimbang pasca sama dengan kita buka kurung, hasil dari PT kita ini jumlahnya kita bagi dengan
jumlah dari PT Klikino tutup kurung dikalikan dengan 100, kemudian muncul hasilnya adalah 115,48%. Baik, yang selanjutnya adalah materi mengenai indeks Irving-Fisher. Nah, indeks Irving-Fisher ini merupakan jalan tengah, ya. Bisa dibilang begitu, jalan tengah apabila hasil perhitungan dari indeks Las Peres dengan indeks PASC itu hasilnya jauh. Jadi ada metode lain untuk bisa menemukan hasil yang terbaik, ya, bisa dibilang begitu, yaitu dengan menggunakan indeks Irving-Fisher. Jadi indeks Irving-Fisher ini didapatkan dengan mengkalikan hasil dari indeks Las Peres dengan indeks PASC, kemudian kita akarkan kuadrat. Nah, untuk indeks Las Peres dan indeks PASC yang digunakan adalah indeks harga tertimbang. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh perhitungannya. Untuk indeks Irving-Fisher, nah di sini kita ketahui, anggap aja udah kita hitung indeks dari harga tertimbang Las Peresnya adalah ternyata 105%. Kemudian kita langsung hitung indeks Irving-Fisher-nya, sama dengan kalau akar kuadrat di Excel rumusnya adalah SQRT. Nah, kemudian indeks harga tertimbang PASC ini kita kalikan bintang dengan hasil dari indeks harga tertimbang Las Peres, tutup kurung, enter, kemudian muncul hasilnya adalah sebesar 103%. Yang selanjutnya adalah mengenai indeks Drobis. Jadi selain indeks Irving-Fisher, jalan tengah yang bisa kita gunakan adalah indeks Drobis. Indeks Drobis ini didapatkan dengan cara indeks Las Peres ditambah dengan indeks PASC, kemudian dibagi dengan 2. Nah, kemudian kita langsung saja ke contoh perhitungannya, di mana indeks Las Peres kita ketahui adalah sebesar 105% dan indeks PASC adalah 101,04%. Disclaimer, untuk indeks Las Peres dan PASC yang digunakan adalah indeks harga tertimbang. Kemudian untuk menghitung indeks Drobis ini adalah dengan cara sama dengan, kemudian buka kurung, hasil dari indeks Las Peres ditambah dengan hasil dari indeks PASC, tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2, enter, sehingga muncul hasilnya adalah 103,02%. Sehingga dapat kita lihat juga hasil dari indeks Irving-Fisher dan indeks Drobis ini tidak jauh beda, yaitu sekitar 103%. Kemudian yang selanjutnya adalah indeks Marshall-Edgeworth. Nah, semoga saya tidak salah menyebutkan. Cara menghitungnya adalah dengan cara Q0 ditambahkan dengan QT, ya, kuantitas barang pada tahun dasar ditambah dengan kuantitas barang pada tahun berjalan atau tahun yang akan kita hitung indeksnya, kemudian kita kalikan dengan PT atau harga barang saat tahun berjalan atau tahun yang akan kita hitung indeksnya, kemudian kita jumlahkan dari semua barang. Kemudian kita bagi dengan jumlah dari P0 dikalikan dengan Q0 ditambah QT. Jadi kita hitung dulu Q0 ditambah QT nya, kemudian kita kalikan dengan P0, kemudian kita jumlahkan dari seluruh barang, kemudian kita kali dengan 100. Langsung kita ke contoh perhitungannya. Pertama, kita hitung dulu Q0 plus QT nya sama dengan
Q0 ditambah dengan QT, enter. Kemudian kita tarik lurus ke bawah, kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, kita blok, enter. Nah, kemudian kita hitung PT dikalikan dengan Q0 plus QT. Jadi Q0 plus QT ini kita kalikan dengan PT. Ini PT sama dengan 150 ini kita kalikan dengan PT, enter. Ketemu hasilnya 45.000. Kita tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan sum, kita blok, kita enter. Nah, ketemu hasilnya adalah 452.500. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah P0 kita kalikan dengan Q0 ditambah dengan QT ya, bukan QN ini, salah. Jadi sama dengan Q0 plus QT ini dikalikan dengan P0, ini P0, enter. Ketemu hasilnya 30.000. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ke barang E, kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, kita blok semuanya 5 barang ini, enter. Ketemu hasilnya 440.000. Kemudian langsung bisa kita hitung indeks massa each word-nya dengan cara sama dengan jumlah dari PT dikalikan dengan Q0 plus QT ini kita bagi dengan jumlah dari P0 dikalikan dengan Q0 plus QT. Kita kurungkan ya, kemudian kita kalikan dengan 100 sehingga ketemu hasilnya adalah 102,84%. Baik, yang selanjutnya adalah ini materi yang terakhir dalam bab ini ya, yaitu indeks berantai. Indeks berantai ini biasanya digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan. Nah, bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDB ya, upah, kurs, harga barang ya, kuantitas. Rumusnya adalah QT itu nilai pada tahun perhitungan atau tahun yang mau kita hitung laju pertumbuhannya dari tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan Q-1. Q-1 ini bisa kita artikan sebagai nilai pada tahun sebelumnya atau tahun yang menjadi dasar perhitungan. Kemudian setelah itu kita kalikan 100. Kemudian kita langsung ke contoh perhitungan. Di sini sudah ada contohnya ya, tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2016, dan ini adalah ekspor karet dalam 1000 ton. Nah, for your information, ini merupakan data fiksi, bukan data sebenarnya. Ini kita buat supaya kita tahu cara perhitungannya saja. Kita langsung ke contohnya. Kita ambil contoh saja untuk kita mau hitung laju pertumbuhan tahun 2011 ya. Tahun 2011 ini dengan caranya seperti tadi, yaitu sama dengan QT atau nilai pada tahun perhitungan tahun 2011 ini kita bagi dengan tahun sebelumnya, tahun 2010. Kemudian kita kurung, masukkan dalam kurung ya, kemudian kita kali dengan 100 sehingga nilainya adalah 114,15%. Kemudian contoh lainnya ya, contoh lainnya misalnya kita menghitung 2015, tahun 2015
2015, sama ngitungnya sama dengan dalam buka kurung nilai pada tahun 2015 kita bagi dengan nilai pada tahun sebelumnya, kita kalikan dengan 100. Nah, hasilnya adalah 101,15%. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan T-1 ini sebagai tahun dasar. Misal kita mau ngitung pertumbuhan tahun 2015 dari tahun 2010 ya, contoh seperti itu. Cara ngitungnya adalah sama dengan buka kurung ya, buka kurung nilai tahun 2015 ini kita bagi dengan nilai tahun 2010, tutup kurung, kita kalikan dengan 100 sehingga muncul 122,64 sekian persen. Maksudnya adalah nilai pada tahun 2015 ini itu adalah 122%-nya dari nilai yang ada pada tahun 2010 gitu ya, bukan dia tumbuh sebesar 122%, tapi dia nilai pada tahun 2015 ini ya, pada tahun 2015 itu adalah 122%-nya dari nilai pada tahun 2010.